Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Apa kabar semua saudara, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya yakin kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Dalam perenungan kita, khususnya masih dalam rangka renungan awal tahun atau yang saya singkat dengan Raun, kita masih akan belajar tentang pribadi Yesus Kristus. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang mengikut Yesus Kristus. Ini menjadi satu topik yang memang tidak asing lagi, tapi kita akan mencoba melihat lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan mengikut Yesus dan apa alasannya mengapa kita mengikut Yesus. Oleh karena itu pembacaan teks firman Tuhan hari ini bagi kita adalah dari Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35, demikian firman Tuhan. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu, kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, kalau cukup uang untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ini satu teks yang luar biasa jika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, khususnya memasuki awal tahun ini. Ini menjadi firman Tuhan yang bisa membuat landasan kita yang kuat, yang kokoh. Apakah sungguh-sungguh memasuki tahun-tahun atau hari-hari yang ada di depan kita,
kita sungguh-sungguh memiliki pengikutan kita terhadap Yesus dalam arti yang sesungguhnya sebagaimana yang Tuhan Yesus tuntut sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Dari pembacaan kita ini sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada kita apa itu mengikut Yesus. Kemudian yang kedua, mengapa kita mengikut Yesus? Melalui bagian firman Tuhan ini kita akan melihat apa itu mengikut Yesus dan mengapa kita mengikut Yesus. Mungkin kedua pertanyaan ini satu pertanyaan yang nampaknya sia-sia saja, tetapi kita akan mencoba melihat melalui teks ini. Kalau kita lihat dalam konteks kita hari ini, tentu ada begitu banyak alasan mengapa kita mengikuti Yesus. Sebagaimana yang bisa kita klasifikasi, ada begitu banyak orang berkata aku mengikuti Yesus. Bisa jadi karena ikut-ikutan, atau bisa jadi seseorang mengikuti Yesus karena ingin mendapat pekerjaan dan berkat, atau mengikuti Yesus ingin mendapat kedudukan, atau menginginkan hal-hal yang lain. Ada begitu banyak motivasi mengapa seseorang mengikuti Yesus. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, khususnya ayat 25-35, kita akan melihat konteks latar belakang mengapa Yesus berkata secara tiba-tiba, ya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Mereka yang ada dalam konteks ini adalah mereka termasuk murid-murid Yesus, tetapi termasuk orang banyak yang mengikut Yesus. Tentu Tuhan Yesus sendiri tahu apa yang menjadi motivasi orang-orang mengikut Dia. Yang pertama kalau kita perhatikan misalnya pasal 14 ayat 1. Ada orang mengikut Yesus untuk mengamat-amati Dia. Jadi mengikut Yesus menempatkan diri sebagai seorang penonton yang setia terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus dalam pelayanannya pada waktu itu. Kemudian mengikut Yesus juga bisa jadi karena ingin memperoleh kedudukan. Itu kita bisa lihat dalam pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Khususnya perdebatan-perdebatan yang terjadi di antara murid-murid. Siapa yang memiliki hak berada di sebelah kanan Yesus di tempat-tempat terhormat dan siapa yang tidak. Dan ini terjadi. Kalau kita memperhatikan, ini sangat jelas. Kalau kita memperhatikan dalam latar belakang ini, paling tidak kita bisa melihat ada orang yang dengan sengaja, ya, menolak untuk mengikuti Yesus. Kita perhatikan misalnya pasal 14 ayat yang ke-18. Alasan yang dikemukakan itu adalah alasan yang klasik. Karena harta atau milik yang dimiliki oleh seseorang itu lebih berharga daripada sekedar mengikut Yesus. Itu kita bisa baca dalam pasal 14 ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-19. Ada banyak orang menolak untuk mengikuti Yesus karena alasan pekerjaan. Ayat 19 katakan, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Bahkan dalam ayat yang ke-20, alasan keluarga. Ya, kalau kita membaca, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Dengan demikian, kita tidak menghakimi siapapun melalui firman Tuhan ini. Tapi firman Tuhan ini menunjukkan satu realita. Ada kelompok atau orang-orang tertentu yang dengan tegas menolak mengikuti Yesus. Karena alasan kepemilikan, karena alasan pekerjaan, karena alasan nikah atau rumah tangga. Itu lebih dari segala-galanya daripada sekedar mengikut Yesus. Kemudian kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan ini sangat jelas. Artinya ada orang yang menolak mengikuti Yesus
dengan alasan-alasan mereka, tetapi ada orang yang menyodorkan diri untuk mengikut Yesus, tetapi dengan motivasi-motivasi tertentu. Itulah yang kita pelajari sebagai latar belakang dari kalimat Yesus. Sehingga dengan tegas dia berkata, sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Nah, sekarang, sesudah kita melihat latar belakang ini, apa yang dimaksud dengan mengikut Yesus? Di dalam ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, dijelaskan dua hal penting yang secara paralel menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu berarti di satu sisi berarti memikul salibnya. Saya harus mengklarifikasi, yang dimaksudkan dengan salibnya di sini bukanlah salib Yesus, tetapi salib seseorang. Ya, kemudian yang kedua, secara paralel mengikut Yesus itu berarti juga menjadi murid Tuhan. Bukankah sangat logis secara manusia mengapa ada begitu banyak orang memiliki motivasi yang salah, motivasi yang keliru untuk mengikut Yesus di satu sisi, tetapi di sisi lain dengan terus terang menolak mengikut Yesus karena segala sesuatu lebih berharga. Dari dua paralel mengikut Yesus yang berarti memikul salibnya dan sekaligus menjadi murid Yesus, itu berarti ada konsekuensi yang harus dihadapi ketika kita mengikut Yesus. Kemudian yang kedua, ada proses belajar yang harus terjadi tiap-tiap hari ketika kita mengikut Yesus. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, mengikut Yesus dan konsekuensinya kita harus melihat dalam pembacaan ini. Dengan tegas Tuhan Yesus Kristus katakan, jika seorang datang kepadaku tidak membenci ayahnya, ibunya, dan seterusnya. Saya harap ini kita bisa mengerti, tidak disalah mengerti bahwa seolah-olah kita tidak boleh mengasihi, kita tidak boleh mencintai keluarga kita karena Yesus. Bukan itu yang dikatakan. Tetapi yang ingin Tuhan Yesus katakan, mengikut Yesus dan konsekuensi. Yang pertama kita lihat, Tuhan Yesus harus menjadi prioritas. Barang siapa tidak menempatkan Yesus lebih dari apapun, bahkan termasuk bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan segala sesuatu. Itu yang pertama yang bisa kita lihat. Yang kedua, mengikut Yesus dan konsekuensinya. Berarti itu yang saya katakan tadi, mengikut Yesus berarti memikul salib. Salib, penderitaan yang harus dialami seseorang karena kebenaran. Dan Yesus Kristus sendiri telah memberikan contoh kepada kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-27, barang siapa tidak memikul salibnya. Saya ingin membandingkan dengan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19. 1 Petrus 2 ayat 19, di sana dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Salib yang dimaksud di sini adalah penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan. Karena kalau kita baca ayat selanjutnya dari 1 Petrus pasal 2, ada penderitaan karena dosa, ada penderitaan karena kesalahan. Tapi penderitaan atau salib kita yang dimaksud di sini adalah penderitaan karena Kristus, karena kehendaknya, karena kita hidup dalam kebenaran. Itu yang kita bisa lihat. Mengikut Yesus yang kedua, sebagaimana secara paralel dikatakan tadi, adalah juga proses pembelajaran. Karena apa? Karena kita selain memikul salib, konsekuensi yang harus kita alami, maka mengikut Yesus itu berarti juga proses pemuritan. Seseorang yang belajar menjadi murid. Sesungguhnya proses pemuritan ini bukan hanya terdapat dalam perjanjian baru saja. Seorang nabi pun
sesungguhnya menempatkan diri sebagai seorang murid. Mari kita membuka kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Bagaimana Yesaya mendudukkan dirinya sebagai seorang murid. Dan dia berkata dalam Yesaya 50 pasal yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mengikut Yesus berarti itu membutuhkan satu perencanaan. Sebagaimana ilustrasi perumpamaan yang diberikan oleh Yesus dalam ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32 dalam pembacaan kita tadi. Mengikut Yesus itu satu perencanaan dan keputusan yang matang. Dipakai istilah, sebelum seseorang membangun sesuatu, dia harus menghitung anggaran. Mengikut Yesus bukanlah jalan pintas. Mengikut Yesus bukanlah pakai teori kepepet. Mengikut Yesus bukanlah satu pekerjaan yang mudah tanpa satu perencanaan. Kemudian kalau kita memperhatikan, mengikut Yesus adalah satu proses pengembangan potensi. Ya, mengapa dibutuhkan perencanaan? Sebagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, atau raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak dahulu? Artinya ada satu perencanaan. Inilah artinya pemuritan. Mengapa dibutuhkan perencanaan? Karena melayani Tuhan bukan hanya bicara 1, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi seumur hidup kita. Artinya melayani Tuhan itu adalah totalitas. Tetapi saya mau nambahkan, pelayanan pekerjaan Tuhan itu adalah totalitas yang berkualitas. Ini yang bisa kita lihat. Sehingga dibutuhkan ada satu perencanaan yang matang. Ya, ada manajemen spiritual yang sungguh-sungguh dari tiap orang yang mengikut Dia. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, maka sesungguhnya kita bisa mengevaluasi bagaimana kondisi dan keadaan kita saat-saat atau hari-hari ini dalam semua situasi yang bisa jadi kita juga berada dalam konteks penderitaan. Tapi pertanyaannya, mengapa kita menderita? Apa yang menyebabkan kita menderita? Apakah sekedar karena COVID-19 kita menderita? Atau kita menderita karena kesalahan dan dosa kita? Tapi kalau kita menderita karena kebenaran sebagaimana firman Tuhan tadi jelaskan, maka firman Tuhan katakan itu adalah kasih karunia. Dan akibat ketika kita mengikut Yesus, di sini Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan tentang garam dan sifatnya. Dampak mengikut Yesus, garam yang memberikan pengaruh. Ya, kita tahu garam satu benda yang sederhana, tetapi benda yang dibutuhkan oleh setiap orang. Garam yang menggarami, garam yang memberi pengaruh. Ya, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, apakah dengan mengikut Yesus kita telah menggarami, kita telah mempengaruhi, kita telah menjadi kesaksian di tengah-tengah segala situasi yang kita hadapi hari-hari ini? Atau apakah garam yang kita miliki sudah menjadi garam yang tawar? Artinya garam tidak lagi menjadi garam, tetapi garam yang tidak memiliki arti karena dia tidak lagi memiliki pengaruh dan rasa yang dia miliki tidak lagi bisa mempengaruhi orang lain. Garam hanya dapat berguna, saudara, kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 17 ayat 18. Sekali lagi saya mau katakan, garam hanya dapat berguna jika ia di satu sisi berbeda, tetapi di sisi lain dia juga bercampur.
Dan sebagai murid Yesus, kita harus berbeda dari dunia ini. Tetapi di sisi lain, kita harus bercampur dalam arti kita harus memberi pengaruh. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan yang singkat mengikut Yesus, keputusan kita memasuki tahun 2021 ini menjadi keputusan yang lebih bersifat biblika, lebih bersifat alkitabiah, karena kita mengerti bahwa kasih yang tiada taranya telah diberikan kepada setiap orang yang mengikut Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.